Pemirsa, petugas gabungan akhirnya membongkar kunci gerbang masuk ke SMP Negeri 17 dan SMA Negeri 6 Tangerang Selatan, Banten. Pembongkaran ini dilakukan agar akses para siswa tidak lagi terganggu setelah sebelumnya ditutup warga sekitar. Menggunakan gunting besi dan kampak, petugas membongkar rantai dan gembok yang menyegel gerbang masuk SMP Negeri 17 dan SMA Negeri 6 Tangerang Selatan. Pembongkaran dilakukan agar akses siswa tak lagi terganggu setelah ditutup warga lantaran sejumlah siswa tak lolos seleksi penerimaan murid baru. Penyegelan dan blokade juga terjadi di SMA Negeri 3 Tangerang Selatan. Petugas juga harus membongkar blokade agar sekolah bisa diakses siswa. Pihak Dinas Pendidikan Provinsi Banten Perwakilan Tangerang Selatan menyatakan pembongkaran setelah sempat dilakukan mediasi dan kesepakatan antara warga dan pemerintah Tangerang Selatan. Keputusan ini memang harus diakui secara bersama dan tentunya ini harus bisa dipahami. Setiap ada perubahan kebijakan pasti ada gejolak. Dan mudah-mudahan masyarakat sudah bisa memahami dan mengedukasi sendiri bahwa masyarakat bisa mengetahui secara utuh pelaksanaan SPMB tahun ini. Dengan dibukanya akses masuk menuju sekolah, aktivitas kegiatan belajar para siswa bisa berjalan lancar. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Gerbang sekolah digembok, warga juga terjadi di Kota Padang. Akibatnya ratusan siswa baru di SMP 34 Padang terpaksa tertahan tidak bisa masuk sekolah. Polisi terpaksa memotong rantai besi yang menggembok pagar sekolah SMP 34 Padang. Pasalnya, gerbang sekolah digembok oleh oknum warga yang kecewa karena 4 orang keponakannya tidak diterima di sekolah ini. Setelah gerbang berhasil dibuka, ratusan siswa pun berhamburan memasuki kelas. Pelaku yang berada di dalam sekolah langsung digiring polisi untuk dimintai keterangan. Para siswa yang kesal dengan ulah pelaku meluapkan kekesalan mereka dengan meneriakinya. Setali 3 uang, ratusan murid baru di SMA Negeri 5 Bukit Tinggi, Sumatera Barat juga mengalami hal yang sama. Di hari pertama sekolah, mereka terpaksa tidak bisa masuk kelas lantaran gerbang sekolah digembok sekelompok oknum warga. Mereka kesal karena 177 orang siswa warga di sekitar sekolah tidak diterima di satuan pendidikan negeri di Kota Bukit Tinggi. Warga pun mengancam akan menyegel seluruh sekolah SMA negeri di Bukit Tinggi jika pemerintah belum memberikan solusi. Satu sekolah di Kota Solo, Jawa Tengah hanya memiliki 1 murid baru untuk tahun ajaran kali ini. Sementara di Bekasi, Jawa Barat, siswa kelas 1 dan 3 di salah satu sekolah dasar harus belajar dengan duduk lesehan di dalam kelas. 1, 2, 3, pindah! Sekolah Dasar Negeri Kauman 27 Kota Solo tetap menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah meski hanya memiliki 1 siswa baru. Di ruang kelas, siswa kelas 1 bernama Abrizam Fahyu Irtaza tetap mendapatkan pengarahan dari wali kelasnya meski hanya seorang diri. Pihak sekolah memastikan tidak ada yang berbeda dalam kegiatan MPLS ini. Lokasi sekolah yang berada di perkantoran dan pasar menjadi faktor murid di SD Negeri Kauman 27 ini semakin sedikit. Ini juga ditambah dampak dari sistem zonasi. Ya, sekali sampai mengembalikan murid ya. Kebanyakan itu maksudnya anak dari pedagang daerah sini. Iya, pedagang pasar kelewar kan dulu dari luar kota pun bisa masuk ke sini. Tapi setelah adanya zonasi, daripada berpikir panjang nanti tidak masuk ke zonasi, lebih baik ya kemungkinan ya langsung ke swasta gitu ya. Di
Di Kota Bekasi, Jawa Barat, siswa kelas 1 dan 3 di Sekolah Dasar Negeri Kayuringin Jaya 16, Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, belajar dengan duduk lesehan di dalam kelas. Ini dikarenakan bangku dan meja di dalam kelas mereka rusak parah usai diterjang banjir besar yang melanda wilayah Kota Bekasi pada awal Maret lalu. Para siswa dan siswi terpaksa menggunakan meja lipat yang dibawa dari rumah masing-masing. Kita menggunakan lesehan karena kalau melihat kondisi kursi tidak memungkinkan, khawatirnya ada yang patah, ada yang rusak, anak jatuh gitu ya Pak. Jadi kita ambil solusinya, orang tua bersedia membawa meja dari rumah. Pihak sekolah sudah melapor ke Dinas Pendidikan, namun hingga kini bantuan mebeler tak kunjung datang. Diketahui aktivitas belajar lesehan ini sudah berlangsung hampir 4 bulan pasca sekolah diterjang banjir besar. Dari Bekasi, Jawa Barat dan Solo, Jawa Tengah, Rahmat Hidayat dan Septiantoro, iNews melaporkan. Ribuan siswa di Jawa Barat mulai menjalankan kebijakan baru Gubernur Deddy Mulyadi, yaitu masuk lebih pagi jam 6.30 hingga jumlah siswa per kelas yang ditambah hingga 50 anak. Dampak kebijakan itu banyak siswa yang masih kesiangan tiba di sekolah hingga siswa baru yang tidak kebagian meja belajar. Tahun ajaran baru di Jawa Barat, ribuan siswa masuk sekolah lebih pagi, yaitu pukul 6.30. Di hari pertama masih banyak siswa terlambat datang, salah satunya di SMA Negeri 1 Bandung. Tak hanya itu, kebijakan Gubernur Deddy Mulyadi soal penambahan jumlah siswa hingga 50 anak dalam satu rombongan belajar mengakibatkan beberapa siswa baru tidak kebagian meja. Mendengar laporan itu, Gubernur Deddy Mulyadi meminta Sekda segera mengirim meja tambahan, juga penambahan AC untuk kelas yang diisi lebih dari 40 siswa. Ngecek sana 88 kursi. 88 kursi yang gampang. Hari ini kirim beli. Iya. Nah, untuk sekolah lain gimana Pak? Pokoknya gini, kekurangan kursi tinggal lapor aja ke Sekda dan ke Gubernur dan ke Kepala Dinas Pendidikan. Kita penuhi, nggak usah nunggu APBD. Ya. Pak, yang AC aja kita bayarin. AC itu hampir 8 miliar loh. Kang Deddy meminta kebijakan penambahan siswa dalam rombongan belajar tidak dipersoalkan, lantaran jelas bisa menjadi solusi masalah siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Seiring dimulainya tahun ajaran baru, program makan bergizi gratis terus berjalan dan semakin diperluas di berbagai wilayah. Di Kota Depok, lebih dari 3.000 porsi makanan sehat diproduksi dan didistribusikan di Bedahan Sawangan. Dapur Sehat Anak Negeri yang berlokasi di kawasan Bedahan, Sawangan, Depok ini merupakan dapur ketiga yang beroperasi untuk mendukung program makan bergizi gratis di Kota Depok. Sebanyak 3.797 penerima manfaat telah terdata, termasuk 3.598 siswa dan 199 orang dalam kategori 3B. Pada hari pertama operasional, 3.013 porsi makanan diolah sejak pukul 3 dini hari. Makanan ini dibagikan ke 12 sekolah diantaranya 4 SD, 1 TK, 4 SMP, 2 SMA, dan 1 pesantren. Sejauh ini sih kendala, belum ada kendala. Mudah-mudahan tidak ada kendala, dan karena kita masih pertama, kira hanya kendala supaya terbiasalah karyawan ini, supaya terbiasa aja. Kita juga sudah ahli gizi, sudah selalu melihat prosedur proses, memastikan proses itu berjalan baik sehingga aman lah untuk masyarakat. Ini kan dari awal program berdiri itu kita mendapatkan perintah untuk mendampingi. Mendampingi itu jika terjadi ada kendala-kendala di lapangan. Contoh misalkan kesulitan untuk memprotein sekolah yang akan dijadikan target sasaran MVP. Tapi udah cuci tangan semua kan? Para siswa di kawasan Sawangan, Depok ini antusias saat menerima makan bergizi gratis. Program makan bergizi gratis merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto di bidang pendidikan dan kesejahteraan anak. Ada yang
alergi makanan. Melalui kebijakan ini, pemerintah menargetkan jutaan siswa sekolah dasar dan menengah di Indonesia mendapat asupan gizi seimbang setiap hari. Udah cuci tangan belum? Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Harus